Oke, selamat malam kepada para investor saham di Indonesia dan kepada Pak Cuan-tupers. Kembali lagi bersama saya, Benarus Jaya, CEO dari Suko Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita ada event yang sangat spesial, yaitu C-Talks atau Corporate Talks, yang membahas emiten-emiten hot yang hidden gem yang perlu kita perhatikan, perbincangkan, dan ketahui. Dan kali ini, emiten ini merupakan emiten topik saya nomor satu di tahun 2026 yang telah saya bahas juga di IG Live kemarin bareng Ci Helen di Satset Cuan, yaitu emiten yang bergerak di bidang coal infrastructure. Di mana tahun ini ada news yang sangat bagus sekali buat emiten ini, di mana ada larangan dari Gubernur Sumatera Selatan bahwa pengiriman batu bara tidak boleh lewat jalan biasa atau jalan umum lagi, tetapi harus melalui hauling road khusus yang hanya dimiliki oleh emiten ini di Sumatera Selatan. Dan selain itu, emiten ini juga memiliki aset tambang dengan cadangan sekitar 75 juta ton. Apalagi emiten ini kalau bukan emiten RMK Energy atau RMKE. Dan hari ini saya didampingi oleh bintang tamu narasumber kita yang langsung Direktur Utama dari RMK Energy, yaitu Pak Vincent Saputra. Halo malam Pak Vincent. Malam Pak Bernard. Ya, apa kabar? Baik, baik. Dan kabar baiknya lagi, teman-teman sekalian, hari ini RMK Energy naik lebih dari 15%. Sekali congratulations Pak Makasih, makasih. Vincent, dan tentu saja ini diapresiasi karena kinerja yang cukup baik dari emiten RMK Energy di tahun 2025 kemarin, dan di 2026 ini berdasarkan diskusi saya off the record tadi akan ada kenaikan net profit dari 200 ke 800 miliar dan CAGR 5 tahun ke depan dalam net profit ada di angka kisaran 36%. Nah, kira-kira ada strategi apa? Sekarang kita persilakan langsung kepada Pak Vincent. Ya. Rel yang udah ada, kita bikin stasiun bongkar supaya kereta api bisa ada tempat bongkar ke pelabuhan kita. Beliau bilang bisa. Nah, terus kita bilang mungkin nggak Pak? Kita minta semacam MOU atau kontrak. Nah, yang kita sangat surprise waktu itu, Pak Jonan bilang, oh nggak bisa kalau sebelum barang itu jadi. Kita kaget. Kenapa Pak? Kok nggak bisa ada kontrak? Sedangkan kita, Bapak welcome untuk, maksudnya kalau swasta mau coba berinvestasi silakan, tetapi kontrak nggak bisa. Nah, beliau ada bilang, waktu kita ketemu, dia bilang, yang ketemu beliau udah banyak sekali. Tapi yang berhasil membangun ini, nol sampai hari itu. Iya. Nah, Pak Jonan nggak mau sampai perjanjian atau kontrak yang ada itu dipakai untuk kita keliling-keliling financing dan lain-lain. Proyeknya sendiri nggak dibangun. Betul, betul. Kan nama dan citra KAI ini menjadi buruk. Yes. Nah, tapi ini menjadi problem lagi buat kita. Karena apa? Begitu kita mau bangun, kita mau financing dari bank. Pertanyaan bank yang pertama, kamu sudah pegang kontrak belum dengan kereta api? Kan ini chicken sama egg nih. Iya, iya, betul. Dari sisi pemilik ini nggak mau memberikan kontrak, dari sisi pendana nggak akan mau kasih kalau kita nggak punya kontrak. Betul. Nah, akhirnya make long story short, kita bootstrapping tuh. Benar. Bootstrapping. Jadi dari profit operations kita pelan-pelan bangunin stasiun. Itu stasiun yang seharusnya selesai 6 bulan, itu kita sampai hampir 2,5 tahun untuk menyelesaikan. Kira-kira karena nggak ada financing. Nggak ada financing. Jadi profit kita sebagian cemplungin lagi untuk operation, sebagian lagi kita buat bangun. Bisa bayangin tuh cash flow-nya sangat strap kan jadinya. Karena kita mesti bangun, nggak ada yang bisa funding. Betul. Tapi begitu jadi, untungnya semua support dan memang kondisi sampai hari ini mulai dari satu kereta pelan-pelan sampai belasan kereta. Nah, saat ini ya kita perusahaan swasta terbesar yang memiliki fasilitas bongkaran ataupun muat kereta api. Dan kalau kita lihat presentasi kita yang di sini nih, ini kita tunjukin peta Sumatera Selatan, itu di tengah-tengah itu cadangan batu baranya tuh banyak sekali. Itu mungkin kurang lebih ada mendekati 20. Itu ada Adaro yang punya konsesi, ada Bumi juga, dan ada beberapa perusahaan besar lagi, ada Sungai Budi, ada Canun Pokpan, terus ada tambang-tambangnya dari Pak Jan Farid juga di situ. Nah, problemnya adalah mengangkut sampai ke sungai. Nah, sungainya itu agak di atas. Nah, kita lihat
kita membangun ada satu jalan yang warna oranye yang ada di peta itu adalah jalan khusus yang mana tambang-tambang tidak perlu lagi menggunakan jalan provinsi sama sekali, tinggal menggunakan jalan itu. Jadi per 1 Januari kemarin yang tadi Bernard udah mention, itu kan Pak Gubernur mengeluarkan aturan bahwa seluruh angkutan batu bara, baik dari tambang ke stasiun kereta, ataupun dari tambang ke jalan khusus lain, itu sama sekali tidak boleh menyentuh jalan negara, public road. Itu benar-benar dilarang. Dan memang seperti yang tadi kita ceritakan lah, problemnya kan memang cukup masif. Nah, salah satu trigger dari aturan itu adalah di kurang lebih 3-4 bulan lalu, ada satu jembatan di Muara Enim, dilewatin truk batu bara, terus jembatannya roboh. Jadi sampai hari ini belum dibangun ulang. Karena apa? Perusahaan yang disuruh bertanggung jawab, itu kebetulan perusahaan mengelola mungkin 10 truk atau 20 truk. Itu kan nggak terlalu besar. Tapi disuruh mengganti fasilitas negara yang nilainya ratusan miliar. Oke, gila. Jadi dia bilang, saya nggak punya uang. Mau diapain pun, mau diinin, saya memang nggak punya uang. Dan memang ini unfortunate aja. Mungkin bahasa itunya, lagi nggak beruntung dia yang lewat, roboh. Mungkin aja kalau orang lain yang lewat bisa juga roboh kan. Betul, iya. Jadi bukan kontribusi dia 100%. Betul. Nah, jadi sampai hari ini tuh jembatan itu nggak bisa dipakai tuh. Belum dibangun ulang. Dan orang kalau mau beraktivitas, yang tadinya bisa melewati jembatan itu, dia harus muter. Jauh banget. Jadi bisa bayangin tuh orang keselnya seperti apa kan dengan angkutan. Jadi sering ada sentimen yang bilang angkutan batu bara di Sumsel ini merusak, dan ini ya benar juga gitu kan. Nah, makanya kita membangun jalan khusus tersebut tujuannya satu, untuk comply dengan aturan dan mendukung penuh aturan Pagub. Kedua, kita tahu value dari batu bara tersebut ada di infrastruktur ini. Yes. Siapa yang mengelola dan manage infrastruktur ini dengan baik, nah disitulah key-nya itu ada di situ. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin ya Pak Vincent ya, bahwa yang gambar oranye itu, yang di bawah itu adalah jalan yang dimiliki oleh RMK Energi. Betul. Ya, jalan hauling. Jadi Kemudian dari jalan itu ada yang panjang di tengah sampai ke ujung kanan itu kereta api. Stasiun rel kereta api. Rel kereta api, nanti di ujung itu kurang lebih berapa kilo? 8 kilo ya? Ada 8 kilo itu jalan khusus Itu kita. jalan khusus RMK, baru nanti ke port. Masuk ke pelabuhan. Oke. Nah, kalau boleh tahu jalan yang sebelum kereta api itu baru dibangun ya? Dan kapan jadinya serta udah termonetisasi di Oke. berapa? Jadi jalan hauling yang kita bangun itu baru selesai dibangun di tahun 2025. Oke. Mulai kita bisa monetize mendek di Q4. Oke. Di Q4 pelan-pelan kita trial. Jadi kalau kita bisa lihat di slide ini nih, volumenya sedikit-sedikit melalui Gunung Megang. Ini yang pertama itu melalui tambang kita sendiri. Iya. Nah, baru ada jump up yang cukup signifikan itu di Q3. Oke. Di Q3 ada volume yang signifikan. Q4 volume kita lebih baik lagi. Oke. Ini karena pengaruh dari jalan yang baru dibangun tadi ya Pak ya? Pengaruh dari itu. Itu jalannya berapa kilo Pak yang dari jalan dari tambang Ya. ke kereta api? Jadi total jalannya itu nanti ujungnya 50 kilo. Wow. Tapi yang sudah dibangun sekarang itu 33 kilo. 20 sekian kilo sudah selesai dan digunakan oleh 2 perusahaan. Jadi ada 2 tambang, WSL dan DBU. Yang tadinya dia lewat jalan provinsi ke jalan khusus milik orang lain. Sama sekali udah nggak bisa, jadi mau nggak mau mesti lewat ke tempat kita. Oke. Nah, dengan kita menyelesaikan sampai kilometer 33, itu kita langsung masuk ke IUP-nya PTBA. Oke. Jadi itu juga salah satu growth story kita di tahun ini nih. Benar. Wah, luar biasa. Iya. Dan tentu saja teman-teman dengan peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang baru ini, mau nggak mau semua konsesi batu bara yang ada di Sumatera Selatan itu harus lewat jalan hauling dari RMK Energy ini yang Benar. sepanjang 50 kilo, terus lewat kereta api, lewat jalan lagi hingga ke port, yang mana cost per metric tonnya itu ada di angka 7 USD per ton ya Pak ya? Secara totalnya, betul. Secara total. Betul, ya. Dan sebagai reminder ya buat teman-teman, kalau teman-teman lihat RTI atau aplikasi online trading lainnya, termasuk Spot by Sukoskuitas, jadi jangan lupa buka rekening Spot ya, yang belum buka rekening Spot. Di situ kelihatan di Q3 sampai Q3 itu artinya apa? Artinya Q1 sampai Q3 itu belum termasuk pendapatan dari jalan baru yang dimiliki oleh RMKE. Karena jalan tersebut baru beroperasi di Q4. Plus di tahun lalu belum ada peraturan dari Gubernur Sumatera Selatan yang tidak memperbolehkan truk-truk batu bara untuk lewat jalan biasa.
harus lewat jalan khusus untuk hauling. Nah, mau nggak mau, ini akan berdampak terhadap profitabilitas di RMK Energi, yang mana di tahun 2025 di angka kurang lebih 200 biok, di tahun 2026 diproyeksikan bisa ke angka 2000, di angka 800 miliar rupiah ya. Betul. Dan ke 5 tahun ke depan net profit akan ada CAGR di kisaran area Betul. 36%. Jadi ini akan sangat luar biasa ya Pak ya. Siap. Dan konsensus saat ini udah kurang lebih di kisaran area 7.000 lebih ya kaitan 7.000 mengenai lebih, target betul. price. Tapi Betul. tentu saja ini akan diupdate tentu saja, Betul. karena fundamental yang terrefleksikan di RMK Energy ini baru terrefleksi betul-betul di 2026 dan juga di tahun-tahun selanjutnya. Oke, ada yang mau ditambahkan dari slide Pak? Silakan. Jadi mungkin ada 3 slide utama yang kita mau tunjukin. Yang pertama yang tadi aturan dari Gubernur Sumatera Selatan di slide ini, di poin nomor 5 bahwa mulai 1 Januari 2026 jalan provinsi itu tidak boleh digunakan untuk mengangkut batu bara. Yang kedua, nah slide ini. Jadi dari kereta api sendiri kami mendapat data dari KAI bahwa mereka berencana satu membangun triple track. Yang tadinya cuma double track, mereka mau bangun triple track. Kedua, mereka berencana melakukan investasi 54 lokomotif baru. Oke. Nah, biasa satu rangkaian itu ditarik 2 loko. Jadi dengan 2 loko satu rangkaian, setahun itu bisa mengangkut 1 juta. Kalau ada 54 beroperasi, itu ada tambahan 27 juta ton. Which is signifikan. Volume kita tahun lalu cuma 8 juta. Tahun ini kita proyeksikan 12 juta. Iya. 12 juta aja net profit kita proyeksikan di 800 miliar. Iya. Nah, yang ketiga dari PTBA. PTBA menargetkan produksi sampai 100 juta ton per tahun. Yang dari hari ini dari tahun lalu di tahun 2024 PTBA hanya memproduksi 42 juta ton. Jadi batu bara itu harus dikeluarkan kemana? Nah, salah satunya ya kita sebagai opsi untuk mereka mengeluarkan batu bara. Dan juga kita lagi berbicara dengan beberapa perusahaan yang ada di situ, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, ya ada Bumi juga yang punya tambang di situ, yang belum beroperasi sampai hari ini, itu cadangannya 2 miliar. Ada juga Adaro, Alam Tri, mereka punya Mustika Indah Permai, itu ada 300 juta ton, Baramulti, BSEE juga cadangannya cukup besar. Jadi ini adalah beberapa customer yang memang kita lagi approach, dan ada sebagian yang memang udah menjadi existing customer yang akan berkontribusi di volume 2026. Oke, jadi ternyata nama-nama yang udah familiar di market kita ini menjadi customer dari RMKA ya ke depannya ya. Yang mana yang pertama PTBA yang tadinya kapasitasnya yang 42 juta ton per tahunnya, nanti di tahun 2030 bisa 1 juta. 1 juta ton. Belum lagi lain-lainnya seperti Bumi, Adro, Alamtri, Baramulti dan lain sebagainya, yang mana ini akan menjadi penopang revenue dari RMK Energy, yang mana kita telah sampaikan tadi per tonnya itu lewat dari jalan, kemudian ke kereta api, jalan lagi ke port, itu di angka 7 USD per metric ton. Nah, kemudian Pak, kaitan mengenai peraturan dari gubernur tadi. Kan tadi yang jalan yang jadi baru 30 km, masih ada 20 km lagi. Itu nggak masalah gubernur 20 km lewat jalan publik? Nggak boleh sama sekali. Jadi tambang yang berlokasi di 20 km ke belakang ini sementara stop produksi dulu. Memang kasihan. Wah, kasihan ya. Memang jadi mereka menunggu kita untuk menyelesaikan capex tersebut, ataupun kalau mereka proaktif, mereka bisa membangun jalan khusus nyambung ke fasilitas kita. Jadi sekarang kita lagi ngobrol nih skema mekanisme kerjasamanya seperti apa. Rencananya 20 kilometernya ini jadinya kapan nih Pak? Karena ini kan tentu saja potensi income nih. Betul, dari betul. Energy. Kita targetkan mungkin di 2026 atau 2027 di Q2 jalan itu harapannya bisa selesai. Tapi sambil jalan tentu saja lobby untuk cari jalan keluar ya Pak ya. Karena sayang banget juga kalau misalnya tambang-tambang tersebut, kondisi tersebut tidak bisa beroperasional. Tapi sekarang kondisinya begitu, Bernard. Mereka sangat-sangat pemerintah ini sangat-sangat ketat. Jadi kalau memang belum ada jalan khusus, benar-benar nggak diizinkan. Iya. Jadi situasinya ya memang cukup memprihatinkan. Tapi problemnya adalah sebagian ada yang bisa jalan. Jadi ekonomi di Sumsel ini tetap berjalan. Soalnya karena masalah sosial tadi yang timbul ya Pak ya. Salah satunya tadi jembatan yang runtuh tadi. Itu demo masyarakatnya terus-terusan pas waktu jembatan itu rubuh. Mungkin sebagai informasi tambahan ya,
pertambangan batu bara di Sumatera Selatan itu seperti disampaikan Vincent tadi, itu berbeda dengan Kalimantan. Ya. Kalau Kalimantan itu tambang-tambangnya itu atau misalnya konsesinya itu nggak gitu jauh dari namanya sungai. Di situ ada jeti. Tidak perlu puluhan kilometer untuk jalan ke sana. Ya. Berbeda dengan di Sumatera. Even tadi jalannya aja nanti 50 kilo, masih ada keretanya berapa kilo, Pak? 50 kilo masih ada kereta di 100 kilo lebih. Keretanya 100 kilo lebih. 100 tambah 50 tambah 8 kurang lebih 150 158. lebih kilometer untuk sampai ke jeti atau ke pelabuhan batu baranya sebelum bisa didistribusikan. Padahal konsesi batu bara di Sumatera Selatan itu tambangnya reserve-nya itu paling besar di Indonesia. Hanya saja karena infrastrukturnya tidak kayak di Kalimantan yang ada jarak ke jeti nggak jauh, kemudian banyak sungai besar, sehingga tentu saja ini mengakibatkan saat ini yang masih terkonsentrasi itu pertambangan di Kalimantan. Tapi saya sangat setuju nih sama Vincent. Kalau nanti Kalimantan itu reserve udah nggak banyak, pasti ujung-ujungnya ke Siap. Sumatera Selatan, dan ini menjadi target dari RMKE ke depannya ya. Betul. Nah, kemudian nih, RMK ini udah 15 tahun sejak tahun 2009. Ya. Dan sudah sangat dikenal sebagai pemain kunci logistik batu bara di Ya. Sumatera Selatan. Menurut Pak Vincent, Ya. kira-kira apa yang menjadikan RMK Energy ini bisa menjadi penopang infrastruktur coal company di Sumatera Selatan? Oke. Yang pertama tentunya kita udah membangun proyek serupa ini udah lebih dari sekali. Oke. Tapi zaman dulu kita bangun biasanya untuk orang. Jadi maksudnya kita bangun, kita jual lepas, bukan kita yang operate. Kontraktor dulu. Kontraktor Oh, untuk PT membangun kontraktor. proyek-proyek serupa. Iya, iya, iya. Siapa sih customer kita? Dari tahun 90-an itu UT itu customer kita. Jadi banyak proyek-proyek UT itu kami yang bangun. Iya, iya. Terus kita sempat bangun pelabuhan buat Bayan, pelabuhan buat MNC, buat beberapa perusahaan lain. Nah, kita ngerasa waktu di tahun 2011-12 itu kayaknya waktunya kita operate sendiri juga nih. Oke, oke. Jangan cuma bangun buat orang, ya kan? Terus dibayar sekali untuk proyeknya. Setelah itu sudah tidak ada recurring income. Makanya kita bangun di Sumatera Selatan. Nah, apa yang membuat kita bisa menjadi kunci? Satu, aset kita strategis. Oke. Yang kedua, kita membangun jalan-jalan itu di lahan-lahan yang kita sudah bebaskan dan itu memerlukan effort yang cukup banyak. Jadi kalau hari ini orang mau membangun jalan yang sama, sebagian besar lahannya itu udah nggak available. Karena banyak yang kita udah beli juga. Kedua, perlu waktu untuk membangun. Di mana saat mereka bangun, terus mereka baru selesai, dan mereka tahu kita sudah meningkatkan kapasitas sedemikian rupa, bisa aja kita turunin harga, mereka udah pasti nggak profitable. Benar, benar. Malah kita ambil lagi gitu kan aset tersebut. Jadi orang mau masuk pun nggak tertarik. Oke. Malah mereka memikirkan bagaimana bekerja sama dan bersinergi dengan kita. Dan memang kita juga open ke mereka bahwa kita nggak berniat untuk mengunci orang. Kita welcome nih. Ini kan berkolaborasi. Betul. Kayaknya tema sekarang ini udah bukan mengenai ego masing-masing, tapi kita semua berkolaborasi untuk satu tujuan yang lebih besar gitu kan. Nah, itu yang kita coba bangun dengan customer kita juga, termasuk dengan kereta api, bahwa kita bangun fasilitas muat dan bongkar. Kita bukan mau menyaingi kereta api, Iya. tetapi kita menyiapkan capex sehingga kereta api bisa fokus capexnya untuk menyediakan lokomotif aja. Betul. Kalau nggak kan mereka juga mesti pikir dong, bangun di mana nih stasiun Stasiunnya, muatnya, betul. stasiun bongkarnya, Iya, iya. terus waktu yang diperlukan dan lain-lain. Nah, kalau dengan kita membangun seperti ini, kereta api diuntungkan nggak? Sangat diuntungkan. Kenapa? Karena mereka nggak usah membangun stasiun, tetapi mereka dapat pendapatan dari pengangkutan, Betul, setuju. which is core-nya mereka. Iya. Kan Pak Presiden juga bilang bahwa BUMN harus kembali kepada core-nya masing-masing gitu kan, supaya lebih solid. Nah, kita pun setuju, dan juga Presiden pernah bilang, beliau pernah bilang bahwa kerjasama antara BUMN dan swasta ini harus juga ditingkatkan, Betul. ya kan? Karena inclusion ini penting gitu kan. Nah, kita bangun stasiun muat dan bongkar, kita juga mendapat benefit dari situ. Iya. Kita nggak perlu mendatangkan kereta, tapi kita dapat tuh revenue dari muat dan bongkar. Jadi ini win-win yang baik bagi semua, Iya. baik bagi masyarakat, baik bagi pemerintah Yes. yang mengeluarkan aturan, Betul. dan baik juga bagi perusahaan tambang. Betul. Kenapa baik bagi perusahaan tambang? Tidak bisa kita pungkiri bahwa angkutan kereta api itu adalah moda transportasi darat termurah di seluruh dunia. Betul, setuju.
Kalau kita belajar dari luar negeri, kita lihat mulai dari China. Mereka bawa batu bara dari Mongolia, ratusan kilometer. Bahkan ada yang sampai ribuan. Australia, terus South Africa, even United States di tahun 1960-an. Pada saat mulai Industrial Revolution, terus steam engine, itu kan batu bara dari tengah Amerika dibawa ke coastline tuh, ke Ya, pinggir-pinggir, untuk menghidupkan PLTU. Ya. Semua pakai apa? Semua pakai kereta. Nah, memang ya kita Sumsel terutama blessed lah, terberkati bahwa ada rel kereta yang sudah dibangun sehingga bisa mengangkut batu bara lewat rel kereta. Kalau Kalimantan belum ada nih, Bernard. Betul. Kalau ada mungkin udah banyak yang pakai juga. Tapi Kalimantan sungainya gede-gede. Sungainya gede-gede dan Makanya dekat-dekat. Lebih murah pakai tongkang. Benar. Kalau tongkang jauh lebih murah daripada angkutan darat. Yes, kan. Setuju. Makanya kita bisa lihat juga ya bahwa RMK ini pengalamannya udah dari tahun 90-an ternyata. Dari 90-an. Sebagai kontraktor. Jadi jelas saja pengalamannya udah cukup membuktikan bahwa dia itu bisa membangun istilahnya infrastruktur call untuk perusahaan gede semacam UT atau United Tractor. Jadi dengan pengalamannya yang ada, akhirnya dia membuktikan bahwa bisa membuat stasiun angkut sama stasiun untuk drop ya, drop batu bara, udah bisa bikin, terus tinggal perpanjang dengan jalan, sebelumnya tambahnya jalan lagi. Betul. Jadi end to end ini bisa mengcover untuk istilahnya infrastruktur ya dan transportasi logistik untuk pengiriman batu bara dari Sumatera Selatan ke luar Sumatera Selatan. Betul. Nah, sebagai pertanyaan nih, di harga sekarang itu 7 USD per ton itu nutup nggak sih buat para konsesinya, kosnya? Sangat nutup. Sangat nutup sebagai Mereka kompensasi. bisa cuan? Bisa dong. Mereka bisa cuan, bahkan malah ada penghematan daripada menggunakan alternatif lain. Sebenarnya menggunakan jalan provinsi itu apakah lebih murah? Belum tentu. Karena apa? Jalan provinsi ini sewaktu dulu boleh digunakan, itu hanya truk batu bara hanya boleh beroperasi dari jam 6 sore sampai sebelum jam 6 pagi. Oke. Supaya nggak ganggu jam aktivitas masyarakat pagi atau siang. Ya. Kedua, itu dibatasi tonasenya. Otomatis truk itu kan belum tentu menguntungkan dan biaya angkutan jadi mahal. Pertanyaannya, kenapa dilakukan? Ya karena dulu paling gampang. Orang nggak usah invest, besok udah bisa pakai. Ya. Jadi pikiran mereka, udah saya bikin dulu lah suatu saat nanti mungkin apa ada yang membangun jalan khusus atau atau dia bangun sendiri baru menggunakan jalan khusus. Nah, kalau kita mindsetnya berbeda, justru sebelum ini tutup, kita harus bangun dulu. Ya. Jadi kalau sampai suatu saat ada apa-apa, kita punya alternatif untuk hal itu. Nah, dan upside-nya biaya logistik jadi lebih murah. Oke. Wah, jadi ini malah membantu menurunkan biaya logistik ya dari emiten-emiten Betul. atau dari company-company batu bara tersebut. Nah, kemudian nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kan mengenai biaya logistik, apakah tutup atau enggak, ternyata nutup. Ya. Bahkan lebih untung daripada konsesi-konsesi batu bara ini pakai jalan public road biasa, Ya. karena banyak hambatan-hambatannya. Nah, tetapi nih, di tahun 2026 ada berita baik nggak sih Pak? Ada kontrak baru nggak yang akan berencana didapatkan di tahun 2026 ini? Rencananya ada beberapa kontrak baru, minimal 2 sampai 3 Oke. dengan progres jalan itu selesai. Dan kalau ada jalan dengan PTBA itu selesai, itu akan jadi kontrak signifikan tuh untuk kita. Oke, PTBA. Karena memang sudah kita garap dengan cukup lama. Terus ada 2 tambang lagi yang di belakangnya PTBA yang hari ini ada 1 yang baru mulai berjalan, MMA. Oke. Itu mulai berjalan juga. Dan pelan-pelan kita mulai sambungin ke beberapa tambang lainnya nih. Oke, luar biasa ya. Dan kaitannya mengenai profitabilitas sih. Sebelum nanti kita ke pertanyaan dari Pak Cuantropers, sabar ya. Kita ada pertanyaan dulu untuk kita kayak lebih lanjut ke Pak Vincent dulu nih. Ya. Kira-kira target pertumbuhan dari sisi revenue dan juga bottom line 5 tahun ke depan akan 5 seperti tahun apa? ke depan. Mungkin nanti kita tunjukin satu slide proyeksi kita di 5 tahun ke depan. Oke. Jadi di tahun 2025 kita melakukan loading batu bara kurang lebih 8 juta ton Iya. per tahun. Dengan operating revenue target kita 1,8 triliun. Tapi kemungkinan sampai akhir tahun akan lewat dari 2 triliun. Kita lagi rekap dan net profit berdasarkan slide ini adalah 200 miliar dan kemungkinan besar net profit kita akan lewat dari angka itu.
Wow, untuk ya. 2025. Nah, di 2026 dengan meningkatnya volume dari 8 juta menjadi 12,7, revenue kita proyeksikan naik menjadi 4,1 triliun Wow. dengan net profit di 800 miliar. Jadi secara net income kita ada pertumbuhan 4x Ya. proyeksi kita. Dengan disupport aturan pemerintah, kita cukup optimis hal tersebut bisa tercapai. Dan dari 2025 sampai 2030 ini kita bisa melihat ya bahwa Pertumbuhannya signifikan. pertumbuhannya hampir 20 kali lipat dari sisi net profit dari 2025 sampai 2030, di mana 2025 ini net profit hanya di angka 200 bio, tapi di 2030 ditargetkan di angka 3,7 triliun. Dan ini sangat possible ya, karena semua jalur distribusi logistik infrastruktur pengiriman Sementara batu bara seperti dari konsesi, mulai dari jalan, kereta sampai ujungnya ada portnya, semuanya udah didominasi atau dilakukan oleh RMK Energy. Nah, yang bikin saya penasaran nih Pak, RMK menargetkan kenaikan volume yang cukup signifikan di tahun 2030 tadi. Ya. Tetapi yang lebih menarik adalah kaitan mengenai margin EBITDA yang relatif tinggi dan stabil. Ya. Nah, apa yang membuat perusahaan RMK Energy memiliki profit margin yang tebal nih? Ini kita penasaran banget nih. Oke, jadi gini, memang kontrak kita dengan customer itu secara jangka waktu itu menyerupai dengan kontrak kereta api. Jadi salah satu persyaratan kereta api adalah setiap perusahaan yang mau menggunakan kereta api harus memiliki kontrak muat dan kontrak bongkar dengan perusahaan yang memiliki fasilitas. Betul. Which is salah satunya kita, dan pemerintah juga punya, ya kan. Dan di dalam kontrak itu disebutkan bahwa umur dari kontraknya harus menyerupai, karena kan nggak mungkin kereta api kontrak 5 tahun dengan customer, dia kontrak 1 tahun dengan kita, 4 tahunnya mau dibuang kemana batunya, mau muat dari mana. Nah, jadi umurnya itu sama, 5 tahun, dan kontraknya itu sudah dengan nilai fix. Ya. Dan apabila ada kenaikan, kalau kita sebagai penyedia jasa, perubahan margin itu kan bisa didapat dari apa? Satu, inflasi. Ya, Kedua, kenaikan harga BBM. betul. Nah, itu sudah kita cover di kontrak bahwa setiap tahun ada peningkatan inflasi. Oke. Dan kita ada klausul fuel adjustment. Artinya apa? Apabila harga solar naik atau turun di bawah dari acuan kita, kelebihan ataupun kekurangannya itu kita tanggungan ke customer. Oh. Jadi margin kita tuh rata, Iya, iya, iya. nggak iya. terganggu. Mau harga batu bara naik ke $300, margin kita tetap begitu. Mau turun ke $50, margin kita juga tetap Yes, begitu. benar. Jadi makanya kita lebih mudah untuk memproyeksikan revenue dan profit kita. Yes. Karena kan seperti konsep jalan tol. Iya, Bernard, benar, mungkin. benar, jalan Mau kondisi krisis ataupun kondisi ekonomi lagi bagus, semua orang kan lewat jalan tol, Benar. pergi ke kantor. Dan nggak mungkin lagi krisis kita nego di pintu tol. Biayanya jangan 18.000 deh. Boleh nggak 10.000 aja? Boleh nggak 5.000 aja? Nggak Ya bisa. nggak bisa. Memang udah kontrak begitu, memang sesuai dengan tarif begitu, ya you bayar segitu. Itu pun banget. sama. Jadi makanya kita stabil. Ya, ini jadi lebih kebayang nih Pak Iya. Vincent nih. Kalau bis modelnya itu kurang lebih mirip CSMR. Tapi CSMR tuh mirip yang lewatkan mobil-mobil yang kita biasa naik di jalan tol. Tapi ini yang naik itu adalah truk-truk batu bara. Betul. Dan ini udah dilakukan secara end to end dari jalan, kemudian kereta api, kemudian jalan lagi ke port, kurang lebih 150 kilo nih. Dan biayanya 7 metric ton, 7 USD ya per Iya. metric tonnya. Jadi ini luar biasa dan pendapatannya makanya cukup stabil dari RMK Energy ini, dan profit marginnya atau EBITDA-nya relatif tinggi dan stabil. Nah, kemudian nih, ngomong-ngomong, RMK kan juga punya aset tambang nih, Ya. 75 juta metric ton. Ini Ya. mau diapain? Pak Vincent? Iya, iya. Memang kita ada beberapa planning nih. Ada beberapa planning mengenai tambang ini. Mungkin nanti ada kejutan-kejutan lah di tahun ini, ya kan? Rencananya seperti apa sehingga kami bisa fokus ke core kita adalah infra dan komoditi. Nah, mungkin aku boleh komen kali ya, Vincent. Boleh, ya. boleh, silakan. Kalau aku inget RMKE itu jadi ingat sama Raja. Oh, Tapi ini di sektor coal. Ini ada yang komen tadi. Iya, iya, iya. Si Oh, gitu Michael ya? Sutoji. RMKN the next Raja sektor. Di coal sektor. Kenapa begitu? Karena Raja itu merupakan bisnisnya dari upstream, midstream, sama downstream. Oke. Dari
oil and gas sector. Betul. Itu merupakan saham favorit saya nih di 2025 lalu. Nah, tiba-tiba yang upstreamnya itu ada IPO menjadi Oke. ratu. Oke. Dan kedepannya saya juga rasa akan banyak corporate action juga dari Raja Siap. karena antusiasme pasar cukup besar dan Iya. saya percaya di sektor batu bara ini seperti kata Michael Stoji ini bisa menjadi the next raja di coal sector nih. Kita tunggu tajinya Luar di biasa tahun nih berarti analisanya nih. 2026 nih. Nah, karena aku tadi baca list pertanyaan dari analis Iya. itu punya cadangan 75 miliar ton. Wah, ini kalau dimonetisasi ini Luar biasa end-to-end ya. dari upstream, midstream sampai downstream ada semua nih. Iya, iya. Bisa aja nanti ujung-ujungnya nanti punya tongkang juga. Waduh, Pengiriman coal ya ke luar negeri juga bisa nih Bisa. end to end. Nah, kita doain bareng-bareng ya Siap, amin, amin. teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai nih ke pertanyaan dari audiens. Ini pertanyaan pertama saya bacakan dari Sugar and Spice 1990. Oke. Bagaimana kerjasama RMKE dengan PT Menambang Muara Enim atau MMA yang memperkuat bisnis logistik batubara di Sumatera Selatan? Ya, memang MMA ini salah satu customer kita yang baru. Harapannya 1 atau 2 juta ton dari 12 juta ton target kita tahun ini itu dikontribusi dari MMA. Oke. Jadi ya dia berkontribusi cukup signifikan juga lah, sekitar 10% dari total, secara total. revenue ya. Oke, Iya. oke. Ini kayak orang Sumatera Selatan nih. Iya, bisa tahu sampai nih. tahu nama tambangnya. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari CVJR kaitannya mengenai MSCI. Nah, ada nggak sih rencana atau target untuk masuk MSCI dari RMK Energy ini atau RMKE? Ya, memang kita aware ya bahwa MSCI ini merupakan suatu fenomena yang signifikan lah, ya kan, boleh kita bilang cukup signifikan. Ya kalau kita sih tetap fokus pada kinerja, ya kan. Kita percaya apabila kinerja kita semakin membaik, market kan pasti mengapresiasi Betul. apa yang tim sudah kerjakan. Jadi even saya di sini pun nggak setiap kali selalu saya bilang bahwa yang bikin RMKE seperti hari ini tuh itu tim kita loh sebenarnya. Saya ini nih cuman siapa? Saya bukan siapa-siapa, ya kan. Tapi tim kita yang kerja keras, mereka setiap hari mengorbankan banyak hal, baik yang di lapangan maupun di office, membuat perusahaan lebih baik. Harapannya dengan kita menjadi lebih baik, market mengapresiasi. Setuju. Gimana market mengapresiasi? Ya mungkin share price-nya tambah naik. Dengan share price tambah naik, mungkin kita bisa qualify ke salah satu indeks yang tadi Bernard sebutkan itu. Yes, dan tentu saja tadi kita udah perhatikan juga ya bahwa growth di tahun 2030 potensi bottom line ada di angka 3,7 Ya. triliun rupiah. Rupiah. Sedangkan di tahun 2025 kemarin hanya 200 200 miliar. miliar. Jadi potensi upside-nya tuh hampir 20 kali lipat untuk dari Betul. sisi net profit. Jadi cukup luar biasa banget nih untuk RMKE. Nah, kemudian tadi ini pertanyaan yang bagus nih. Tadi Bapak udah menjelaskan mengenai bahwa hauling road ini sebenarnya menekan biaya logistik nih dibanding jalur lewat jalan biasa. Yep. Tapi ini seberapa besar penghematan yang dilakukan oleh orang-orang ini jadi lebih memilih pakai jalannya RMK daripada jalan biasa. Kita sudah anticipate secara total cost logistik itu mungkin kurang lebih bisa 20% sampai 25% dari total. Yang mana dari secara total cost produksi, biaya angkutan aja itu bisa take into account 50% dari biaya total cost produksi. Ya, ya, ya. Jadi secara let's say menjual batu bara itu $40, biaya logistik itu bisa $20. Gila. Dari $20 dengan menggunakan kereta, mereka bisa ada penghematan 3 sampai $4. Dan tahu nggak di Indonesia aku banyak dengar dari temanku yang main batu bara. Banyak namanya mafia preman ya. Benar. Off the record lah ya. Benar, buat teman-teman ya. benar. Kalau kereta nggak bisa, nggak ada. Kereta nggak bisa kan udah Karena- KAI. KAI, aset negara juga. Negara. Kalau sampai diganggu, tentu ada pengamanan yang Dan jalan mengamankan. haulingnya kan jalan khusus yang Betul. udah ada pengamanan juga kan Betul. dari RMK Energy-nya ya. Pasti. Jadi ini safety dari si preman segala macam itu mungkin lebih terhindar. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Oke, Randy Xiao. Apakah ada rencana corporate action dalam waktu dekat, Pak? Contohnya stock split atau lainnya, Pak? Silakan di-spill. Ya, satu yang dalam waktu dekat yang memang sedang berproses, kita akan melanjutkan PUB obligasi kita.
Iya. Jadi tahun lalu kita sudah mengeluarkan PUB untuk 1,5 triliun. Tahun lalu kita berhasil raise 400 miliar. Iya. Di tahun ini mungkin di Februari nanti kita akan raise another 600 miliar dengan bunga yang sangat murah. Iya. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat atraktif. Di kupon di bawah daripada yang tahun lalu. Jadi tahun lalu kita keluarin 7,25 dan 8,75 untuk 3 tahun. Tahun ini 3 tahunnya aja di 7, something. Iya, karena kan yield Yield turun. Di satu yield turun. Kedua cost of fund kita juga membaik. Ketiga secara bank loan kita punya debt to equity cuma 0,3 Gila, kecil banget. untuk infrastruktur. Iya, Dan iya, bank utama kita di RMKE itu Bank BCA. Ya, legit lah Ya, pasti. jadi makanya- Bernard tahu lah BCA seberapa selektif dalam memilih perusahaan tambang, terutama di industri batu bara kan. Betul. Mereka tuh pilih sekali untuk siapa yang mereka financing. Karena kan sekarang udah kaitan ESG ya, yang kaitan Betul. mengenai batubara dikurangin, tapi RMK bisa dapat pinjaman dari BCA. Itu Dan dengan bunga 7,5, ya, kepala 7. Ya, Itu salah satu yang termasuk yang paling rendah ya. untuk di market. Jadi kita appreciate juga dan kita juga sangat konservatif dalam melakukan bisnis kita sehingga investasi kita itu jelas dan terarah. Gitu. Ya, itu Oke. satu. Kedua, kalau stock split memang kami sudah mengkaji. Mungkin yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pembagian dividen saham. Wow. Dividen saham. Dividen Ya, saham. ya, ya. Menarik. Efeknya apa? Efeknya adalah memperbanyak nilai lembar saham sehingga market cap walaupun sama, nilai nominal dari sahamnya itu bisa turun. Betul, betul. Jadi lebih murah dan lebih saat kita membagikan itu akan menjadi value buat holder nih. Ya, ya. Dan juga dividen kita di tahun ini kemungkinan akan jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Tentu saja. Karena kebetulan by end of year posisi cash on hand kita itu di sekitaran mendekati 250 miliar. Oke, oke. Jadi kita akan ada bagi dividen. Kayak tahun lalu kan dividen kita hanya 30 miliar. Iya. Ini mungkin akan beberapa X. Mungkin saya belum bisa spill jumlahnya berapa, Iya. besarannya berapa, karena kami lagi hitung. Tapi yang pasti beberapa X dari dividen tahun lalu. Wah, luar biasa. Dividen payout ratio kurang lebih berapa persen nih, kalau boleh tahu? Kalau secara formal 20% minimum. 20% 20% minimum. Oke. Kalau 20% dari profit tahun ini kan 40 miliar. Iya. Tetapi kelihatannya mungkin kita bagikan lebih dari Ya. itu. Oke, oke, oke. Jadi beberapa X dari tahun lalu. Ya, tapi tentu saja kita tidak hanya mengharapkan dividen ya, tapi tetap Ya. ada earnings yang dipertahankan atau return earnings. Sekarang tentu saja pengembangan dari RMK ini kita lihat bisa prospeknya cukup baik. Mulai dari jalan 20 km kalau diberesin itu kan juga bisa mendatangkan income juga. Itu yang kita harapkan sebagai pemegang saham juga nih Pak Vincent. Nah, kemudian ini ada yang nanya juga nih kaitan mengenai RMKO. Bagaimana hubungan antara RMKO dan RMKE dan bisnis plan RMKO seperti apa? Mungkin spill dikit lah. Karena Oke. tema hari ini adalah RMKE. Oke. Jadi RMKO itu adalah sister company dari RMKE. Ya kan? Apa sih fokus dari RMKO? RMKO itu kita bentuk untuk menjadi kontraktor batubara untuk menambang dan melakukan hauling. Tujuannya apa? Pada saat proyek-proyek infrastruktur kita selesai, dia bisa bekerja di tambang yang Bernard lihat di peta itu cukup banyak ini. Iya. Saat di tambang-tambang di situ sebagai kontraktor, dia bisa dapat revenue. Kedua, dia juga bisa melakukan pengangkutan batu bara ke situ. Iya, iya. Tetapi memang secara bisnis jalannya harus selesai dulu, baru supportingnya ini bisa mulai kelihatan. Iya. Nah, jadi kalau boleh dibilang mungkin agak sedikit lagging dibandingkan RMKE Oke. dari sisi fundamental, dikarenakan begitu jalan selesai, semua settle, kontrak dibahas dan lain-lain, baru dia bisa kerja di tempat-tempat baru dan itu baru menghasilkan revenue. Oke. Makanya agak orang bilang ketinggalan sedikit gitu Iya, kan iya, dibandingin RMKE. Oke. Nah, kemudian nih, ini ada komen-komen Pak CEO fans berat Raja dan Ratu. Sekarang saya juga ngefans kok sama RMKE karena saya udah melihat wah ini feature luar biasa. Siap. Tetapi ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Rismaul. Tadi kan kita ngomong Oke. prospek. Tapi Iya. kan dalam setiap investment, dalam setiap perusahaan tuh ada resikonya. Iya. Apa tantangan dari RMKE untuk saat ini yang kemungkinan menghambat bisnis dari RMKE? Pertanyaan dari Oke. Rismaul bagus banget nih. Kita harus Iya. perhatikan resikonya juga.
Oke, good. Satu yang mungkin mendelay dari growth kita adalah kapan kita bisa menyelesaikan infrastruktur. Ya. Kedua, cuaca. Saat pembangunan ini kan memang kondisi cuaca itu penting. Kalau musim hujan kita membangun infrastruktur, otomatis tidak akan maksimal karena saat pembukaan lahan, terus base-nya belum kering, kita taruh tanah merah dan lain-lain, terus kena hujan, kena apa. Ini kan satu, banyak delay. Betul. Kedua, pasti cost-nya akan membengkak juga. Oke. Jadi makanya kita menunggu cuaca yang cukup baik, baru kita bisa melakukan pekerjaan. Yes. Untuk kelanjutan 20 kilo, salah satu tantangannya adalah pembebasan lahan. Oke. Pembebasan lahan. Iya, Tapi memang kita sudah punya tim yang cukup solid, yang udah di sana, sudah melakukan dan sering melakukan pembebasan lahan. Harapannya ya kita banyak strategi lah untuk memastikan bahwa rute yang kita bentuk ini jangan sampai bocor. Satu. Kedua, jangan sampai juga diblok orang. Karena kalau diblok, otomatis kan kita harus muter, harus apa. Nah, ini ada beberapa strategi yang kita lakukan. Itu sih. Oke, jadi yang pertama tadi kendalanya adalah weather ya atau cuaca, Iya, karena sekarang betul. musim hujan. Musim Pantesan hujan. di stop, bener. Musimnya lagi musim hujan. Tak kalau misalnya hujan dikerjain kan, ujung-ujungnya capex-nya lebih tinggi, Betul. boros. Boros. Benar. Dan yang kedua adalah pembebasan lahan. Dan Betul. ini mudah-mudahan beres di tahun 2026 ya Pak ya. Siap. Supaya tidak ada yang tertunda lagi. Dan tentu saja ini benar banget ini pada merhatiin semua loh Pak. Ini investor-investor kita hebat-hebat nih. Ini Luk 212. Bukan, Lung Yu Simon. Dia tahu kalau RMKE ini lagi isu bond nih. Luar biasa. Luar Nah, biasa. isu bondnya dipakai untuk apa nih rencananya? Satu, ada satu pembangunan stasiun tambahan. Oh. Kita kan udah punya satu stasiun tuh Yes. di Gunung Stasiun Megang. angkut ya. Stasiun muat. Muat, Kapasitasnya sampai 5 juta ton. Kita lagi bangun stasiun kedua sehingga meningkatkan dari 5 juta menjadi 10 juta. Oke. Untuk mengakomodir tambahan 4,5 something juta volume yang kita proyeksikan di tahun ini. Betul. Jadi dari situ, kedua kita mengupgrade conveyor kita yang ada di pelabuhan. Itu kan di pelabuhan kita ada 3 conveyor. Di conveyor line 1 itu kita baru 1 conveyor line, kita akan bikin jadi 2. Oke. Dan yang sisanya itu kita lakukan buat trading. Nah, ini yang menarik dari bisnis RMKI. Ya, apa nih trading? Trading batu bara. Jadi gini, ada beberapa tambang yang di sekitaran kita, contohnya kayak WSL ataupun DBU. Apabila mereka mau menggunakan fasilitas kita, biasa kita ajak mereka bekerja sama juga untuk menjual batu bara melalui kita Ya. dengan diskon. Buat mereka, mereka lakukan itu supaya mendapat alokasi angkutan di kita. Dan buat kita kelebihannya apa? Kita nggak usah punya tambang, tapi kita bisa jualan batu bara. Benar. Dan kita dapat margin yang menarik. Karena kalau tambang itu kan, Iya. kalau trading itu kan kita beli 10 jual 11. Oke. Beli 30 jual 31. Betul. Beli 32 jual 33. Kalau punya tambang itu kan you need to manage cost. Betul. Kalau trading nggak usah. Iya, Kita kayak ngambil spread. manisnya aja, Iya, main ada spread. spreadnya aja. Benar, Kenapa benar. dia mau jual ke kita? Karena kita punya fasilitas. Ya. Kalau mereka tidak alokasikan, mungkin kita bisa kurangin alokasi ke tambang mereka. Iya. Slot yang kita kasih lebih berkurang atau gimana. Nah, itu yang kita coba terapkan. Jadi ada working capital dari bonds itu dengan yield yang menarik. Yield mungkin sekarang 7% Ya, setahun. murah banget. yang Murah 3 tahun, banget. Dan 7%. dengan kita bisa trading dapat margin 2-3% per bulan, itu kan 3% kali 12, 36%. Betul. Cost of fund kita 7%. Jadi kita bisa dapat ekstra lagi. Oke, jadi untuk Itu yang 3 hal ya tadi ya. Yang pertama untuk pembangunan stasiun baru untuk muat, Ya. stasiun muat dari 5 juta ke 10 juta ton, Betul. tambah 5 juta lagi. Dan yang kedua adalah bed conveyor untuk di portnya. Betul. Jadi biar lebih Cepat. besar, lebih cepat Lebih cepat. dan lebih besar kapasitasnya untuk dikirim ke mother vessel ya kalau di Ke sana. Tongkang. Ke Tongkang. Ke Tongkang, baru ke vessel. Dari Tongkang baru ke vessel. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya untuk trading. Karena Ya. kalau trading spreadnya 2-3% sebulan, setahun bisa 36% dan cost of fund hanya 7%. Ya. Jadi mudah-mudahan dana obligasi ini, kita juga underwriter obligasi loh, Betul. support by the way. Thank you udah disupport nih Sama-sama. sama Bernard dan tim. Sukor banyak mendukung kita dalam hal-hal di capital market nih. Yes, mudah-mudahan ini bisa berguna untuk peningkatan dari sisi revenue dan profitabilitas ya dari RMK Energy. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus dari sepupu Saulin. Apa tantangan terbesar Pak Vincent sebagai seorang direktur utama, sebagai Oke. CEO? Menarik. Jadi gini, bukan tantangan terbesar sih ya.
saya sampai hari ini nih sangat appreciate dan dengan dan bersyukur lah bisa ada di sini sebagai dipercaya sebagai CEO yang relatively masih muda. Ya. Ya kan, walaupun udah tambah tua, rambut putih juga udah banyak nih. Ya kan, tapi banyak tim kita juga yang support, ya kan. Mungkin ada beberapa yang merasa kok anak muda bisa begini. Cuman ya saya mau membuktikan bahwa muda bukan berarti tidak berpengalaman. Satu itu. Setuju. Kedua, bahwa kita juga mengerti, karena saya mengikuti bisnis ini udah dari dulu, dari kecil, dari zaman saya sekolah, ayah saya suka bawa saya ke lapangan, dan salah satunya juga pas awal-awal bisnis saya selalu dibawa ayah saya pergi kemana-mana tuh, ngikutin terus selama 2 tahun 3 tahun, walaupun kadang kita mikir kok saya cuma pergi dengerin doang gitu kan. Kan rasanya kita dulu udah sekolah tinggi bla bla bla, mau membuktikan apa, kok cuma ngikutin doang, tapi saya menghargai sampai hari ini gitu kan. Dan yang kedua ya banyak hal-hal sosial ataupun eksternal, gangguan-gangguan ya saya harus hadapin kan sebagai seorang CEO. Kadang di ada gangguan-gangguan sosial atau apa ya harus kita hadapin ya. Cuman ya kita melakukan ini dengan hati bersyukur, dengan enjoy, jadi nggak terasa berat. Wah, luar biasa banget. Saya ketemu Pak Vincent tuh orangnya selalu tersenyum terus nih, makanya selalu positif, selalu optimis, dan usia ini masih muda banget. Tahun ini kan Pak Vincent kan CEO Kuda kan ya? Saya CEO Kuda. 90 tahun ini berarti 36 ya? 36. Oke, masih muda banget sebagai seorang direktur utama di perusahaan Cloud Infrastructure, which is yang bisnisnya itu yang jelimet banget maksudnya. Yang banyak dilihat sama orang yang cukup senior ya Pak Vincent ya. Betul. Jadi ya itu tantangan tersendiri lah. Tapi tentu saja dengan result yang di tahun 2025 sangat baik di angka 200 miliar bottom line, ini merupakan pembuktian lah buat Bapak ya, bahwa bisa memimpin perusahaan RMK ini melanjutkan tongkat estafet dari Pak Tony ya. Betul. Dengan sangat baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kita kirim 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, ini Lung Yu Simon, dia penasaran banget nih sama PTBA, Adaro dan lain-lain yang disebutin sama Pak Vincent. Apakah sudah ada kontrak jalan haulingnya atau belum? Oke, kalau dengan Adaro kita udah ada kontrak, dengan PTBA kita sudah ada MOU, yang mana kita lagi dalam proses pembahasan kontrak. Beberapa nilai komersil udah disepakati, tinggal kita menunggu proses karena memang BUMN ini kan very compliant. Banyak prosedur yang harus dilewatkan, termasuk juga kita minta advice dari BPKP, dari pihak-pihak eksternal, supaya jangan sampai suatu saat hal ini jadi bermasalah. Kan? Ya memang saya sudah selalu ngingetin tim kita juga bahwa kita berbisnis dengan BUMN ini, satu kita harus comply, ESG-nya harus jalan. Kedua, segala prosedur kita libatkan pihak-pihak yang suatu saat akan mengakses ini. Betul. Contohnya apa? BPKP, mungkin kita libatkan juga pihak-pihak ketiga, supaya jangan sampai suatu saat muncul nanti merugikan negara atau apa. Itu kan kita nggak mau. Itu kan sesuatu yang harus kita hindari. Jadi mendingan prosesnya lebih panjang. Makanya kan orang sering tanya, kok lama? Katanya saya, kok nggak jalan-jalan nih dengan PTBA? Kalau mau cepet bisa, cuman nanti kita nggak bisa tidur semua. Jangan dong, kasihan. Mendingan kita beresin dulu prosedurnya dengan baik. Jadi semuanya saat menjalankan kegiatan itu bisa melakukan dengan nyaman. Itu yang kita lebih prefer. Luar biasa banget nih Pak Vincent nih. Muda-muda ternyata nggak berjiwa koboi, tapi juga sangat comply dan GCG. Itu yang perlu kita catat mengenai RMK Energy. Jadi compliance, GCG ini sangat diperhatikan oleh Pak Vincent, karena Pak Vincent ini memperhatikan sustainability perusahaan saja, perusahaan juga tidak ingin terjadi case-case yang sempat terjadi di pasaran kaitan mengenai timah, sawit dan sebagainya, heboh di market. Jangan sampai hal tersebut terjadi, sehingga GCG ini sangat diperhatikan oleh Pak Vincent. Ini yang menjadi catatan buat kita semua. Tidak hanya mengejar profitabilitas cepat, tapi yang penting stabil, konsisten, kuat, dan GCG. Kemudian, ini pertanyaan terakhir nih kira-kira dari Ahmad Bukhari. Kira-kira ada IPO anak perusahaan nggak Pak ke depannya? Tadi kayaknya Pak Bernard udah nebak-nebak tuh. Jadi kita semuanya gimana Pak nih? Tapi saya suka analogi Raja dan Ratu tuh. Suka ya analoginya. Suka analoginya. Jadi mungkin
kita tunggu aja tanggal Kita mainnya tunggu gitu tanggal ya. mainnya. Oke, wah, thank you banget Pak Vincent buat waktunya hari ini. Dan di sini ada komen dari Pfizer, yaitu RMKE keren. Tepuk tangan buat Pak Vincent buat hari Thank ini. you. Makasih semuanya udah support ya kan. Kita hari ini bukan karena yang lain, tapi karena semua termasuk Bapak Ibu yang megang saham kita juga. Ya. Sehingga kita bisa seperti hari ini ya, harapannya ke depan kita bisa create value yang lebih terus. Ya Pak Bernard, dengan didukung juga dengan Sukor dan kita saling mendukung baik dari sisi kegiatan di capital market ya kan, dan lain-lain ya. Ya harapannya kita bisa create value yang lebih buat Yes. pemegang saham kita. Ya, kalau boleh dirangkum closing statement dari Pak Vincent apa nih kaitan Oke. mengenai RMKA yang bisa Pak Vincent untuk sampaikan kepada para investor ataupun para calon investor? Ya, ya kita sih harapannya, keinginan kita adalah investor yang memegang RMKI ini melihat RMKI sebagai saham yang berharga. Ya, Bukan berarti megang terus nanti buang atau gimana ya, bukan berarti nggak bisa jual. Cuman kita mau create satu top of mind bahwa RMKI ini bukan cuman satu kita mau fokus di industri batu bara, kita juga lagi lihat industri lain supaya kita bisa berkembang dan juga memberikan nilai yang lebih terus kepada shareholder. Harapannya adalah kita bisa membagikan dividen dengan baik, kita menjalankan bisnis dengan GCG. Kalau semua itu kita lakukan, perusahaan pasti bertumbuh, saham pasti mengikuti, dan siapapun yang memegang itu ujung-ujungnya cuan. amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Vincent Saputra selaku Direktur Utama dari PT RMK Energy. Dan sekali lagi semua informasi pada malam hari ini bersifat edukasi dan keputusan jual beli ada di tangan investor masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih Pak Vincent Thank buat you, Pak waktunya. Bernard. Dan minggu depan nih buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, jangan lupa buka rekening Sukor Sekuritas, dimana kalau teman-teman ini join Sukor Phoenix dengan saldo minimal atau aset minimal 3 miliar rupiah, teman-teman bisa join event eksklusif bareng Sukor Sekuritas, yaitu event Sukor Phoenix. Dan minggu depan kita event Sukor Phoenix yang pertama akan bareng langsung dengan Pak Vincent Saputra, dan nanti juga ada Cirita Effendi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, dan jangan lupa buka rekening Sukor Sekuritas di link bio kita. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih semuanya. Bye-bye.